Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates bersama saya Lenggrasia dalam segmen Insight Numbers. Pemirsa, PT Cakra Buana Resources Energi Tbk tengah menyiapkan langkah strategis di tengah tekanan ekonomi global dan volatilitas sektor energi. Perseroan berencana melakukan penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue dengan menerbitkan hingga 48 miliar saham baru. Aksi korporasi ini ditujukan untuk memperkuat struktur permodalan, membayar sebagian kewajiban perusahaan, serta mendukung modal kerja dan ekspansi armada. Rights issue juga menjadi bagian dari skema konversi utang menjadi saham, menyusul penandatanganan perjanjian promissory note dengan sejumlah kreditur strategis. Di saat yang sama, CBRE mencatatkan tonggak penting transformasi bisnis melalui akuisisi kapal offshore raksasa Hailong 106 senilai sekitar 100 juta dolar. Kapal heavy lifting dan pipe laying ini telah mengantongi kontrak jangka panjang selama 8 tahun, membuka peluang masuk ke proyek migas dan energi lepas pantai. Untuk membahas strategi, tantangan, dan peluang bisnis ke depan, kami akan berdialog dengan Direktur Utama PT Cakra Buana Resources Energi, Suminto Husin Giman. Pak Suminto, selamat siang. Selamat siang, Bu Ellen. Kabar baik? Kabar baik. Ya, Pak Suminto, kita lihat ini perusahaan pelayaran yang juga bergerak di angkutan komoditas energi dan mineral. CBRE sendiri ini di tengah tekanan volatilitas komoditas dan juga gejolak ekonomi. Bagaimana Anda melihat arah bisnis saat ini, terutama berkaca pada kinerja performa di kuartal ketiga? Oke, kalau kita melihat kondisi saat ini, tentunya kita secara korporasi harus menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah. Karena kan yang pertanyaan tadi itu sangat berketerkaitan dengan regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah. Jadi dari sisi kami itu lebih mempersiapkan perusahaan secara fundamental. Kita perkuat pondasinya supaya ketika perubahan-perubahan ini terjadi dan juga gejolak-gejolak yang keluar itu, kita mampu bertahan. Itulah sebabnya untuk memperkuat fundamental ini relate dengan banyak rencana aksi korporasi kita. Karena saat ini CBRE sedang melakukan transformasi besar meskipun bertahap, yang kita harapkan dalam kondisi transisi energi dan juga dinamika dari harga komoditas yang berfluktuatif, kita bisa bertahan. Oke, baik, lebih resilient ya begitu ya, Betul. Pak Suminto. Tapi kalau mungkin kita kupas lebih dalam lagi, khususnya di kuartal ketiga ini, kalau melihat dari dinamika ketidakpastian global yang turut juga berdampak pada demand, utilitas, dan juga kontrak, ini seperti apa gambaran ya Pak Suminto? Oke, secara kita melihat data dan secara jujur kita sebagai pelaku industri, memang tahun ini di bidang komoditas mineral itu ada perubahan yang tidak signifikan tapi cukup berdampak sampai ke turunan bisnisnya. Jadi kita bicara dari sisi hulu sampai ke hilir. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor ya. Beberapa faktornya bisa seperti kebutuhan ekspor kita seperti batu bara ke China itu sedikit menurun. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dari negara China yang mengambil dari negara lain, itu yang pertama. Terus yang kedua itu pemerintah ketika sedang melakukan transformasi ini di lapangan sendiri itu mungkin ada sedikit perubahan-perubahan aturan. Oke, kita bicara seperti kebijakan RKAB yang dari 1 menjadi 3 tahun, yang saat ini wacananya dikembalikan menjadi 1 tahun. Nah, perubahan-perubahan ini memiliki dampak turunan kepada sektor hilir sehingga itu mengakibatkan penurunan dari sisi revenue. Jadi yang harus kita lakukan sekarang itu adalah marginnya yang harus kita perkuat. Oke, baik. Namun kalau kita berbicara terkait prospek ke depan, kita tahu saat ini era transisi energi ini juga membuka peluang baru. Mungkin dengan adanya nantinya permintaan gas dan energi bersih yang lebih meningkat ke depannya. Menurut Anda peluang terbesar apa yang terbuka dan juga bisa dimaksimalkan? Nah, disitulah CBRE melihat
potensinya. Jadi kita nggak melihat perubahan dari regulasi pemerintah, transisi ini itu menjadi sebuah beban terhadap korporasi, namun sebuah peluang besar bagi semua pelaku industri untuk sama-sama mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka melakukan program mereka, proyek strategisnya mereka untuk ketahanan energi. Salah satu yang tadi disebutkan oleh Bu Ellen bahwasan ada transisi energi berupa energi bersih, terutama gas. Nah, menariknya itu adalah dari proses transisi ini dari kita bicara energi fosil ke energi yang terbarukan, itu fase transisi ini salah satunya adalah gas yang paling diperlukan. Oke. Ini bisa dilihat dari sisi SKK Migas dan Kementerian SDM, kan mereka sudah umumkan bahwasan dalam roadmap 5 tahun ke depan mereka akan rilis minimal sampai 60 sumur baru. Dan rata-ratanya ini adalah offshore atau di lepas pantai, termasuk meningkatkan produksi gas, termasuk meningkatkan produksi minyak bumi dalam hal ini. Jadi ini juga berdampak pada salah satu tuh pembangkit listrik yang kita bicara di offshore windmill. Jadi dengan adanya potensi ini semua, kita melihat Indonesia ini masih sangat bisa kita mencari peluang dalam sisi transisi energi. Oke, peluang masih terbuka begitu ya. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan roadmap pemerintah nantinya, mungkin dalam 5 tahun ke depan seperti yang tadi Pak Suminto gambarkan, apakah ada tantangan ataupun juga dukungan regulasi lain yang masih dibutuhkan oleh industri? Untuk dalam hal kebijakan pemerintah ini, kebijakan pemerintah ini, mereka kan mau meningkatkan kapasitas produksi barrel oil per day yang sempat menurun ke 500 ribuan barrel oil per day menuju ke 1 juta. Selaku pelaku industri, semuanya pasti ada peluang. Tapi tantangannya itu adalah jelas dari sisi capex. Jadi modal kerja untuk di industri ini tuh bukan kecil. Jadi kalau kita ngelihat, kita berharap dukungan dari pemerintah itu tentunya dari sisi finansial ya, tentunya dari sisi kredit dari Bank Himbara, mungkin dengan bunga yang kompetitif dan juga KYC yang lebih melihat future project dan juga regulasi dalam hal sebenarnya regulasinya sangat bagus buat Indonesia karena kalau kita lihat dari sisi offshore, kita itu pelaku industri terutama di sektor marine and offshore ya, itu dilindungi oleh azas kabotage yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi dengan adanya dukungan ini harusnya kita bisa lebih mengakomodir dari program pemerintah yang bisa kita jalankan sama-sama. Oke, intinya tetap berada di jalur agenda sustainability dengan juga dukungan dari kebijakan pemerintah begitu ya, Pak Memang harus Suminto. berjalan bareng-bareng. Memang harus berjalan bersama-sama. Baik, masih ada pembahasan lainnya yang menarik yang juga akan kita bahas nantinya, khususnya terkait dengan strategi bisnis CBRI. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Nusantara Economic Update akan kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan segmen Insight Numbers dan dialog bersama Suminto Husin Giman, Direktur Utama PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. Kembali kami lanjutkan, Pak Suminto. Ini menarik sekali, tadi kita banyak membahas terkait dengan kondisi makroekonomi. Di tengah pasar yang sensitif dan juga tadi Anda membahas terkait bagaimana harus bisa memanage margin, ini juga penting untuk diketahui bahwa sebetulnya bagaimana CBRI ini menjaga efisiensi operasional tetap kompetitif. Kondisi saat ini memang diperlukan. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama itu adalah dari sisi SDM dulu. Karena kan industri ini itu bisa dibilang kita membutuhkan SDM. Contohnya untuk kru kapal, termasuk internal office. Jadi kita karyakan yang perlu dan yang tidak ibaratnya mubazir, kita harus bisa mengambil keputusan yang cukup tegas. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi operasional. Cost of funds yang paling, cost of goods yang paling besar itu kan sebenarnya ada dari sisi BBM. Tentunya negosiasi dengan supplier dari format lump sum sehingga kita punya harga yang kompetitif, itu bisa membantu menekan margin. Yang kedua ketiga itu adalah maintenance. Maintenance itu kalau kita hemat-hemat dan kita tumpuk di belakang, itu
sebenarnya kalau kita tarik panjang, sebenarnya lebih mahal dibanding kita comply terhadap sistem yang sudah ada, sistem docking yang sudah ada, yang ada intermediate, ada special survey. Kalau kita sesuaikan dengan yang sudah ada, itu harusnya cost efisiensinya ada. Jadi minimal dengan faktor-faktor itu kita bisa menekan dari sisi margin. Oke. Jika kita melihat dari dinamika mungkin adanya permintaan dari sisi domestik dan juga global di tahun depan, ini juga seperti apa Anda melihat proyeksi ataupun juga rencana ke depan CBRE terkait dengan utilisasi dan juga mungkin rencana penambahan kapasitas armada seperti apa? Oke. Nah, menariknya di sini. Jadi kalau dari sisi stakeholder itu pada melihat kenapa sih CBRE melakukan corporate action yang nilainya tuh berkali-kali lipat dari nilai perusahaan saat itu. Tentunya kita mengambil langkah itu sudah punya perhitungan. Oke, perhitungan dan rencana. Rencana besarnya kita itu adalah melakukan transformasi dari perusahaan yang berbasis komoditas barang curah menjadi perusahaan di bidang offshore. Terutama di oil and gas. Oke, aset yang kita masukin ini juga kalau dilihat dari skenarionya itu bukan serta-merta membeli menjadi bagian dari aset perusahaan lalu kita kerja. Tapi kan ada skema besar di balik ini, yaitu sesuai dengan yang sudah disampaikan keterbukaan informasi, kita ada rencana right issue. Jadi biasanya kan orang right issue dulu baru mereka melakukan action dengan membeli aset lah, akuisisi ini. Kalau kita itu kebalik. Kita itu adalah aset masuk dulu, tapi di belakang itu ada right issue. Nah, right issue ini adalah kalau bisa dilihat ini kan ada beberapa investor strategis yang bukan asal masuk tanpa ada pertimbangan. Nah, kedua pihak ini kalau dianalisa lebih dalam, mereka masing-masing merupakan perusahaan EPCI migas terbesar di masing-masing negaranya, satu di Indonesia, satu di China. Jadi saat ini ekosistem CBRE itu di backup oleh dua EPCI migas yang sangat besar, sehingga tahun depan ini kita sudah siap mengakomodir proyek-proyek strategis di bidang migas, terutama di perairan Indonesia. Karena bisa dibilang aset yang kita dimasukin ke Indonesia ini jumlahnya itu sangat limited. Kita bisa berani state bahwasanya itu nggak lebih dari 3 unit lah. Oke, itu tadi terkait dengan proyek-proyek strategis yang sudah masuk dalam rencana CBRE untuk beberapa tahun ke depan mungkin ya, Pak Subinto ya. Tapi kalau mengenai right issue ini kan nilainya juga cukup fantastis. Mungkin bisa dijelaskan lebih lengkap nih terkait dengan skemanya dan juga timeline-nya ini seperti apa? Kita tanggal 18 nanti ada RUPS LB untuk meminta persetujuan dari skema right issue ini. Tentunya right issue ini akan begitu disetujuin akan segera kita laksanakan. Mungkin happen-nya itu di Q1, Q2 tahun 2026. Nilai right issue itu nanti akan kita announce, minimal itu ada di 1 triliun sekian. Dan mungkin salah satu kedua pemegang promissory note inilah yang menjadi subscriber dari right issue tersebut. Dan juga tentunya ada pihak-pihak yang lainnya akan kita announce sesuai dengan keterbukaan informasi. Selain pendanaan untuk penambahan kapal baru kan juga tadi disebutkan dalam tujuan right issue ini, dari aksi korporasi ini dan juga rencana transformasi bisnis, adakah mungkin rencana-rencana lainnya yang juga akan menjadi salah satu transformasi bisnis CBRE ke depannya? Betul, karena di dalam right issue itu kita ada portionnya. Jadi portionnya itu untuk promissory note, portionnya juga ada untuk working capital dan tidak menutup kemungkinan untuk penambahan armada kapal lagi. Oke, baik. Tapi yang menarik ya dan juga menjadi pertanyaan, mengapa momen right issue ini terjadi saat ini? Apakah juga berkaca pada dinamika geopolitik dan juga demand ke depannya? Timingnya kalau kita bilang memang everybody itu in the right place at the right time. Contohnya dari CBRE maupun Hailong dan juga grup dari Guna Nusa ini, kita semua itu memiliki interest dan visi yang sama. Jadi dan juga didukung oleh
dari sisi industri. Kenapa kita bilang industri? Balik lagi kita bicara mengenai kebijakan pemerintah. Ketika Pak Prabowo menjabat sebagai presiden, salah satu arahan pertama beliau itu kan ke Kementerian SDM itu meningkatkan produksi minyak harian dari 500-600 ribuan barrel oil per day itu minimal menjadi 1 juta hanya dalam waktu 5 tahun ke depan. Tentunya kenaikan ini dalam sektor industri itu kan pasti ada dampaknya. Nah, siapa ini yang akan melakukan, siapa yang akan mengerjakan. Jadi kita sedang mempersiapkan diri untuk terlibat di dalam ekosistem ini. Oke, baik. Itu mungkin dari sisi background-nya ya, Pak Suminto ya, yang memang sudah dipikirkan matang-matang oleh manajemen perusahaan. Tapi kalau secara pendanaan ini secara rinci seperti apa, Pak, nantinya right issue-nya? Right issue-nya itu secara pendanaan, nanti dari yang porsi PN itu tentunya dari sisi pemegang promissory note. Nah, sisa dari jumlah selisihnya tentunya kita akan memprioritaskan ke publik ya. Dan juga mungkin kita terbatas dari sisi keterbukaan informasi, kalaupun nanti menjelang hari H ada standby buyer, ya kita akan announce. Jadi kita tunggu mungkin di sekitar di pekan ini begitu ya? Ya, di pekan ini. Untuk mungkin untuk RPS ya begitu ya. Oke, nanti kemudian apakah ada strategi kolaborasi ataupun juga ekspansi lainnya setelah aksi korporasi ini sudah tuntas, seperti apa? Tentunya. Jadi CBRI tidak menutup diri dari kolaborasi di dalam ekosistem offshore ini. Yang kita utamakan tentunya dari yang sisi internal kita, yaitu dari sisi Gunanusa dan dari sisi Hailong sebagai calon shareholders-nya kita. Kalau memang dari saat sana masih ada ekosistem yang lain atau perusahaan yang lain yang bisa kolaborasi dengan kita, itu sangat besar kemungkinan terjadi. Karena kan di dunia, balik lagi kita bicara dunia offshore, capex-nya kan berat. Dan masing-masing itu punya leverage, masing-masing perusahaan punya leverage masing-masing, punya kekuatan mereka masing-masing. Jadi di sini tuh sangat butuh adanya bahasa kita konsorsium untuk melakukan satu pekerjaan. Karena biasa satu paket pekerjaan dari pemberi kerja itu integrated dan nggak mungkin dimakan oleh satu perusahaan. Oke, tadi udah banyak sekali ya dari aksi korporasi, kemudian juga salah satunya menambah kapal baru Hailong tadi ya, sudah disebut oleh Pak Suminto. Nah, target apa yang disasar oleh perusahaan di tahun depan? Tentunya tahun depan yang sudah jelas dengan adanya aset baru dan juga adanya dengan kontrak baru, target pertama kita adalah dari sisi revenue, EBITDA itu sudah pasti harus ditingkatkan minimal 3 kali lipat. Jadi itu harus kita kejar, yang pertama. Yang kedua itu adalah menyelesaikan proses right issue, sehingga dari transformasi CBRI ini bisa makin kelihatan dan kereflek dari secara sisi perusahaan. Dan yang ketiga itu adalah kita akan mempersiapkan diri juga untuk corporate action selanjutnya. Oke, baik. Nah, selain tadi juga target-target, adakah mungkin ke depannya juga akan melakukan diversifikasi bisnis mungkin untuk bisnis-bisnis lainnya seperti apa? Kan kita dari bisnis barang curah sekarang transformasi ke sisi offshore. Mungkin diversifikasi kita itu lebih ke berupa kegunaan dari aset. Contohnya, kalau yang kita bicara sekarang kapal baru ini untuk heavy lifting dan pipe laying, jadi dia untuk mengangkat fasilitas pengeboran offshore dan juga memasang pipa. Nah, tentunya ketika melakukan pekerjaan kan mereka butuh kapal yang sifatnya itu bisa menjadikan tempat tinggal. Nah, jadi lebih ke pelengkap ekosistem ini. Dari ekosistemnya diversifikasinya lebih ke sana ya, tapi bukan diversifikasi industri karena kita baru transformasi, kita nggak boleh pecah fokus, malah jadi kita diversifikasi ke fokus industri di lain. Ekosistemnya gitu ya, untuk penunjang-penunjang pelengkap-pelengkapnya tadi ya. Baik, terima kasih. Mungkin secara singkat Pak Suminto, terakhir harapan CBRI mungkin untuk kebijakan pemerintah ke depannya ini mungkin terkait dengan hilirisasi, ketahanan energi dan juga kepastian investasi di industri seperti apa? Harapan kita sebagai pelaku industri sebenarnya sudah tepat ya. Yang pertama, Indonesia ini merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya mineral. Jadi kita mendukung pemerintah untuk bisa mengkaryakan dari sisi pemerintah terhadap semua kekayaan sumber mineral ini. Tentunya daripada akhirnya kan diambil oleh pihak asing. Dan harapan kita itu adalah para pelaku usaha nasional ini mampu kok. Mampu dan diberikan kesempatan
mungkin diberikan akses pendanaan yang tentunya yang kita juga harus comply, kita harus di KYC, tapi tidak dipersulit lah. Mungkin dengan suku bunga yang kompetitif. Tapi kalau kita ngelihat dengan style Menteri Keuangan kita saat ini, ya kita sih cukup positif ya, karena beliau itu kan juga people yang action ya, result oriented ya. Jadi harapan kita ke pemerintah itu dari sisi regulasi, dari sisi sektor keuangan, dengan adanya dukungan dua ini, kita percaya sebagai pelaku industri, para pelaku industri nasional ini bisa ikut bertumbuh dan bersaing, terutama kita sama-sama bisa mengangkat IHSG. Baik. Terima kasih Pak Suminto sudah berdiskusi bersama kami mengenai gambaran industri saat ini, sekaligus juga tadi sudah disebutkan ya terkait dengan strategi bisnis dan juga harapan targetnya ke depannya seperti apa. Sekali lagi terima kasih Bapak Suminto Husin Giman selaku Direktur Utama PT Cakra Buana Resources Energi Tbk sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates pada siang ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sukses terus Nusantara TV. Ya, pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Ellen Gracia pamit undur diri, sampai jumpa.